A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Masih membahas melanjutkan kitab Li'akuna Ma'as-Shadiqin karya Dr. Muhammad At-Tijani As-Samawi. Pembahasan sekarang berkenaan dengan As-Sunnatun Nabawiyyatu Syarifah 'inda ahli sunnati wal jamaah wa 'inda syi'atil imamiyah. Sunnah Nabi menurut dua kelompok besar kaum muslimin, yaitu kelompok Ahlussunnah wal Jamaah dan Syiah Imamiyah. Dia mengatakan hiya kullun ma qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam au fa'alahu au aqarrahu. Sunnah Nabi menurut Dr. At-Tijani adalah kullun ma qalahu Rasulullah, seluruh apa yang dikatakan, diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau apa yang telah dilakukan oleh beliau atau apa yang telah disetujui oleh beliau, dan itu dinamakan sebagai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dikatakan, yang diucapkan dan yang disetujui oleh beliau, maka itu adalah sunnah Nabi. Dan kedua kelompok besar tersebut, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah dan Syiah Imamiyah, mengatakan sama demikian. Wahiyal marja'u tsani 'indahum, dan dia, yaitu sunnah Nabi itu adalah sumber kedua menurut mereka, yaitu menurut Ahlussunnah wal Jamaah dan Syiah Imamiyah, ba'dal Qur'anil Karim, tentunya setelah Al-Qur'anul Karim, fi ahkamihim wa ibadatihim wa aqaidihim, pada yang berkaitan hukum-hukum mereka, ibadah-ibadah mereka, dan keyakinan-keyakinan mereka. Jadi dua kelompok besar kaum muslimin tersebut, Syiah dan Sunnah, menjadikan sunnah Nabi itu adalah sumber kedua setelah Al-Quranul Karim sebagai sumber rujukan di dalam menjalankan hukum-hukum mereka, ibadah-ibadah mereka, dan akidah-akidah mereka. Yudhifu ahlu sunnati wal jamaah ila sunnatin nabawiyah sunnatal khulafa'ir rasyidin al-arba'ati Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali, wa dhalika li hadithin yarwunahu. Di sini Dr. Tijani mengatakan bahwa kelompok Ahlussunnah di samping menjadikan sunnah Nabi sebagai marja kedua, sebagai sumber rujukan yang kedua setelah Al-Quran, beliau mengatakan bahwa kelompok Ahlussunnah menambahkan pada sunnah Nabi itu, yang termasuk daripada sunnah Nabi juga adalah sunnah para khulafa'ir rasyidin, yaitu 4 khulafa'ur rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Jadi 4 khalifah tersebut dijadikan juga sebagai atau kategori daripada sunnah Nabi. Apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, dan apa yang disetujui oleh 4 khalifah tersebut, maka itu dinamakan sebagai sunnah. Hal ini berdasarkan hadis yang meriwayatkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan juga sunnah khulafa'ur rasyidin yang memberikan hidayah setelahku. Adu 'alaiha bin nawajidh. Gigitlah atau berpegang teguhlah kepadanya, kepada sunnah khulafah tersebut, dengan gigi-gigi geraham kalian. Artinya kita diperintahkan untuk berpegang teguh juga kepada sunnah khulafa'ur rasyidin. Hadis ini adalah hadis yang dijadikan sebagai sumber atau dasar
menjadikan 4 khalifah Rasyidin tersebut termasuk daripada sunnah. Di sini juga terdapat dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hambal juz 4 halaman 126. Lalu walaysa adullu ala dzalika min ittiba'ihim sunnata Umar bin al-Khattab fi salat tarawih. Sebagai bukti akan aku tunjukkan akan hal itu bahwa mereka berpegang kepada sunnah khulafair rasyidin juga, yaitu min ittiba'ihim, mengikuti mereka, mengikuti sunnah khalifah rasyidin, yaitu salah satunya adalah mengikuti sunnahnya Umar bin Khattab di dalam sholat tarawih. Allati naha anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah melarangnya, melarang sholat tarawih dilakukan. Kan tetapi sebagai bukti kelompok Ahlus Sunnah tetap menjalankan sholat tarawih berdasarkan sunnahnya Umar bin Khattab. Wal ba'du minhum yudifuna ila sunnatir rasul sunnatus sahabah bi ajma'ihim. Dan sebagian kelompok kaum muslimin yang lainnya juga mereka menambahkan yang dikatakan sebagai sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan juga seluruh sunnah para sahabat seluruhnya, ay sahabiyin kana atau ayu sahabiyin kana, sahabat manapun itu dijadikan sebagai sunnah, kategori sebagai sunnah Rasul, apa yang telah dikatakan, dilakukan dan disetujui oleh seluruh sahabat-sahabat manapun. Wadzalika li haditsin yarwunahu, hal ini berdasarkan satu hadis yang mereka riwayatkan, yaitu hadis yang berbunyi ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku bagaikan bintang-bintang, kepada siapapun dari mereka kalian mengikutinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Dan juga hadis yang berbunyi ashabi aminatun li ummati, para sahabatku adalah pengaman bagi umatku. Hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Muslim, dalam kitab Fadhail Sahabah, dan juga Musnad Ahmad bin Hambal juz 4 halaman 397. Kita lihat sejenak ke atas lagi tadi hadis atau riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang sholat tarawih. Kita bisa lihat hal itu dalam kitab Sahihul Bukhari juz 7 halaman 99, bab ma yajuzu minal ghadabi wa syiddati li amrillah. Itu bab tentang apa yang tidak diperbolehkan, apa-apa yang diperbolehkan marah dan keras karena urusan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjutkan. Jadi dua hadis tersebut, yaitu ashabi kan nujum bi ayyihim iktaraitum dan hadis ashabi aminatun li ummati, adalah dijadikan sebagai sumber rujukan bagi kelompok atau sebagian kelompok Ahlus Sunnah yang menjadikan sunnah Nabi itu termasuk seluruh apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, apa yang disetujui oleh seluruh sahabat manapun, berdasarkan dua hadis tersebut, yaitu ashabi kan nujum bi ayyihim ihtadaitum dan hadis ashabi aminatun li ummati. Ini sebagian kelompok Ahlussunnah yang lainnya. Amma hadithu ashabi kan nujum fahuwa la yansajimu ma'al akli wal mantiki wal haqiqatil ilmiyah. Di sini Dr. Tijani mengomentari tentang hadis tersebut. Beliau mengatakan,
Adapun hadis ashabikan nujum bahwa sahabat-sahabatku itu seperti bintang-bintang, maka hadis tersebut layan sajimu ma'al akli. Hadis tersebut tidak sesuai dengan akal, tidak sesuai atau tidak bisa diterima oleh akal. Wal mantik dan juga logika, wal hakikatil ilmiah dan juga hakikat keilmuan. Hakikat keilmuan, logika, akal tidak bisa menerima hadis tersebut. Hadis ini yaitu ashabi kanujum bi ayyihim itu dan ashabi aminatun li ummati. Kenapa tidak sesuai, tidak bisa diterima akal dan logika? Dia mengatakan id annal araba lam yakunu liyahtadu fi masirihim as-sahrawi. Sebab bahwasanya kaum Arab, mereka orang-orang Arab seluruhnya tidak menjadikan atau tidak mendapatkan petunjuk pada perjalanan daripada seluruh sahabat itu. Jadi tidak semua orang Arab itu mendapatkan petunjuk atau masuk Islam dengan berpegang kepada sahabat manapun. Limujarradi iktidaihim, dengan hanya mengikuti bi ayyin najmin minan nujum, dari satu bintang dengan bintang-bintang yang lain. Jadi kenyataannya adalah bahwa ketika orang Arab ia melihat satu bintang di antara bintang-bintang yang lainnya, ternyata tidak semua bintang itu bisa memberikan sebuah petunjuk. Wa inna ma kanu yahtaduna bi adba'in nujumin muayyanatin muhaddadatin ma'rufatin laha asma'uha. Hanya saja bahwasanya mereka orang-orang Arab ketika mereka menjadikan satu bintang di antara bintang-bintang yang lain itu mengikuti satu bintang tersebut, saya ulangi, wa inna makanu yahtadu, sesungguhnya mereka mengikuti atau akan mendapatkan petunjuk dengan mengikuti bintang-bintang yang ada itu, yaitu pada bintang-bintang tertentu saja yang telah ditentukan atau yang telah diketahui nama-namanya. Jadi tidak semua bintang-bintang itu bisa dijadikan sebagai petunjuk. Hanya pada bintang-bintang tertentu saja yang bisa memberikan petunjuk. Kama anna hadzal hadis la tu'ayyiduhul ahdath al-lahiqa wal mumarasat. Sebagaimana juga bahwa hadis ini juga tidak memberikan penekanan pada suatu kejadian-kejadian allati badat min ba'di sahabah, yang dan juga perilaku-perilaku yang terjadi pada sebagian para sahabat ba'da wafati Rasulullah Shallallahu alaihi wa alihi. Jadi faktanya perilaku-perilaku yang dilakukan oleh sebagian kelompok sahabat pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wa alihi, fa inna minhum man irtadda, bahwasanya di antara mereka ada orang yang murtad, ada sebagian kelompok sahabat yang mereka murtad, keluar dari Islam. Kita bisa lihat di sini ada footnote nomor 2, bisa kita lihat. Di sini penjelasannya kalladzina harabahum Abu Bakar wa summu bi ahli riddah. Seperti mereka yang mana Abu Bakar memerangi mereka. Jadi Abu Bakar memerangi orang-orang yang murtad, wasummu bi ahli riddah, dan orang-orang yang diperangi oleh Abu Bakar dinamakan sebagai kelompok ahli riddah. Jadi sejarah mencatat demikian, bahwa setelah pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada sebagian sahabat yang murtad dan itu diperangi oleh Abu Bakar. Kama annahum ikhtalafu fi katsir min al-umur allati sabbabat ta'na ba'duhum fi ba'd. Sebagaimana juga bahwasanya mereka di antara para sahabat ikhtalafu, mereka berselisih paham, berbeda pandangan pada banyak hal, masalah-masalah yang menyebabkan percekcokan, yang menyebabkan saling menghina
ba'duhum fi ba'd, antara satu dengan yang lainnya. Jadi pasca wafatnya Rasulullah, mereka berselisih paham hingga menyebabkan saling fitnah di antara mereka, dan hal ini adalah kama ta'ana aktsaru sahaba fi Utsman hatta qataluhu, sebagaimana yang telah dilakukan oleh banyak sahabat, mereka memfitnah Utsman sehingga beliau terbunuh. Itu sejarah mencatat demikian. Sebagian sahabat dengan sebagian sahabat yang lain saling membunuh, bahkan saling memfitnah. Jadi itulah yang terjadi di antara para sahabat-sahabat Nabi pasca wafatnya Rasulullah SAW. Artinya, dengan hadis yang mengatakan bahwa semua sahabat itu bisa dijadikan sumber rujukan atau dikatakan sebagai sunnah, itu tidak bisa. Karena faktanya demikian. Logika, akal, hakikat ilmiah tidak bisa menerima hal demikian. Tidak bisa akal sehat menerima bahwa ada sahabat yang saling berselisih, yang saling membunuh, lalu kita jadikan manapun di antara mereka sebagai rujukan bahwa ucapan mereka bisa kita terima. Akal tidak bisa menerima demikian. Wala'ana ba'duhum ba'du, bahkan saling melaknat di antara satu dengan yang lainnya. Di antara sahabat satu dengan sahabat yang lainnya itu saling melaknat. Kama fa'ala dzalika Muawiyah alladzi kana ya'muru bila'ni Ali. Sebagaimana yang dilakukan oleh Muawiyah, bahwa ia memerintahkan umatnya untuk melaknat Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Muawiyah melaknat Imam Ali. Lalu kemudian akan kita jadikan sahabat manapun untuk jadikan sumber rujukan. Akal sehat tentunya tidak bisa menerima hal demikian. Wa qatala ba'dhum ba'dha, dan juga sebagian sahabat saling membunuh di antara satu dengan yang lainnya. Hurubil Jamali wa Siffin wan Nahrawan wa ghairiha, seperti peperangan Jamal, peperangan onta, perang onta, dan perang Siffin dan juga perang Nahrawan dan yang lain-lainnya. Itu terjadi saling bunuh di antara para sahabat tersebut di perang Siffin dan yang lain-lainnya. Wa uqimul hadda ala ba'di sahabat, dan juga sejarah mencatat telah sebagian sahabat itu diberikan hukuman atau diberikan sanksi. Kenapa diberikan sanksi? Lisyurbil khamri waz zina was-sariqah wa ghairi dzalik, karena disebabkan mereka minum khamar, melakukan zina, dan mencuri, dan juga yang lainnya. Di sini katakan waqimal had, dan diberikan sanksi, dikasihkan hukuman di antara para sahabat yang melakukan minum khamar, padahal sudah ada perintah untuk meninggalkan khamar, dan juga perintah untuk tidak melakukan zina, bahkan tidak boleh mendekatinya. Tapi sebagian sahabat ada, sejarah mencatat demikian, dan juga ada yang mencuri, dan itu diberikan hukuman. Lalu dengan apakah semua ini kita akan ngambil sembarangan di antara para sahabat itu dijadikan sumber rujukan? Tentu akal sehat tidak bisa menerima hal demikian. Fa kaifa yaqbalu aqilun bihadzal hadis? Bagaimana mungkin akal sehat itu akan menerima hadis tersebut? Hadis yang mana? Hadis yang mengatakan ashabikan nujum bi ayyihim ihtadaitum ihtadaitum. Hadis ini tidak bisa kita terima. Akal sehat tidak bisa menerima. Atau ashabi aminatun li ummati. Seluruh sahabat itu adalah pelindung, pengaman bagi umatku. Seluruh sahabat tidak bisa. Jadi tidak seluruh sahabat, tapi sebagian sahabat ya bisa diikuti, dijadikan sumber rujukan. Fa kaifa yaqbalu aqilun bihadzal hadits alladhi ya'muru bil iqtida'i bimithli haula. Jadi bagaimana mungkin akal akan menerima hadis tersebut yang memerintahkan kita untuk mengikuti orang yang seperti mereka. Orang yang seperti naudzubillah, orang yang minum khamar, melakukan zina, yang membunuh, yang melaknat, dan yang lain-lainnya. Nggak bisa akal menerima demikian. Fa kaifa yakunu man yaqtadi
bi Muawiyah al-kharij ala imam zamanihi Amirul Mukminin fi harbihi lil Imam Ali alaihi salam muhtadiyan. Dan bagaimana mungkin bisa kita mengikuti orang yang, atau bagaimana mungkin kita mengikuti Muawiyah sementara ia adalah orang yang telah keluar dari imam zamannya, yaitu Amirul Mukminin, ya, di dalam memerangi Imam Ali bin Abi Thalib sebagai orang yang bisa memberikan hidayah. Imam Ali waktu itu adalah khalifah. Lalu Muawiyah ia keluar menentang imamnya. Lalu kita akan menjadikan Muawiyah sebagai rujukan kita. Tentunya akal tidak bisa menerima demikian. Wa huwa ya'lamu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam samahu imamul fi'atil baghiyah. Dan sementara diketahui, atau ya, wa huwa ya'lam, atau wa huwa ya'lam, dan sementara ia tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi telah menamakan Muawiyah itu adalah sebagai pemimpin kelompok yang sesat. Bagaimana mungkin Rasulullah SAW telah bersabda bahwa Muawiyah adalah pemimpin kelompok yang sesat, lalu kemudian kita mengikuti Muawiyah, dan ia juga faktanya keluar dari imam zamannya, yaitu keluar dari Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam yang telah ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Nah, kita bisa lihat hadis Wah Ammar taqtuluhu al-fi'atul baghiyah. Jadi hadis yang mengatakan bahwa Ammar akan dibunuh oleh kelompok yang sesat, dan Ammar dibunuh oleh Muawiyah. Wa kaifa yakunu minal muhtadin man yaqtadi bi Umar bin al-As wal Mughirah bin Syu'bah wa Busur bin Arto'ah. Dan bagaimana mungkin orang akan mengikuti atau menjadikan termasuk daripada orang memberikan petunjuk dengan mengikuti Ammar bin As, dengan mengikuti Mughirah bin Syu'bah dan Busur bin Arto'ah. Kenapa demikian? Gak bisa mengikuti tiga orang tersebut, Ammar bin As, Mughirah dan Busur, karena waqad qatalul abriya'a litad'imi mulkil Umayyin. Karena mereka telah membunuh orang-orang yang baik. Jadi mereka telah membunuh orang-orang yang baik karena ingin membela kekuasaan Umayyin, untuk menguatkan, membela Umayyah atau Muawiyah, lalu kemudian mereka membunuh orang-orang baik. Apakah kita akan mengikuti Ammar bin As, Mughirah dan Bisir, sementara mereka telah membunuh orang-orang baik hanya karena ingin membela, untuk menguatkan kekuasaan daripada Muawiyah. Wa anta ayyuhal qari'ul labib, dan engkau wahai pembaca yang budiman, yang cerdas, idza qara'ta hadits ashabi kan nujum, jika engkau telah membaca hadis tersebut, yaitu hadis ashabi kan nujum, bahwa sahabat-sahabatku adalah seperti bintang-bintang, yatabayyanu laka, maka akan menjadi jelas bagi engkau annahu maudhu'un, bahwasanya hadis tersebut, hadis ashabikan nujum, adalah palsu, adalah maudhu', adalah hadis yang tidak bisa kita terima dengan berbagai macam tadi argumentasinya. Kenapa demikian? Li'annahu muwajjahun ila sahabah, karena hadis tersebut ditujukan kepada para sahabat. Fakaifa yaqulur Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ashabi iktadu bi ashabi. Hadis itu ditujukan kepada para sahabat. Lalu bagaimana mungkin Rasulullah mengatakan bahwa wahai sahabatku, ikutilah kalian sahabat-sahabatku. Jadi memerintahkan kepada sahabatnya, dan bunyi perintahnya adalah untuk mengikuti sahabatnya. Maka akal yang saya tidak bisa menerima hadis tersebut. Karena memang faktanya bahwa hadis tersebut adalah
hadis yang maudhu, hadis yang palsu. Amma hadithu ya ashabi alaikum bil a'immati min ahli baiti. Nah, lalu kemudian Dr. Dijani di sini menjelaskan, menambahkan, adapun hadis yang berbunyi ya ashabi alaikum bil a'immati min ahli baiti, wahai para sahabatku, berpegang teguhlah kalian dengan para imam dari ahlul baitku. Beliau mengatakan fahum yahdunakum min ba'di, bahwa mereka imam ahlul baitku adalah orang-orang yang akan memberikan petunjuk kalian setelahku. Kata beliau, fahuwa aqrabu ilal haq, maka hadis tersebut itu paling atau mendekati kebenaran. Li'annahu lahu syawahid adidah tu'ayyiduhu fi sunnatin nabawiyah. Karena hadis tersebut memiliki bukti-bukti, memiliki banyak bukti yang menguatkan bahwa hadis tersebut, bahwa yang menyatakan bahwa kalian harus berpegang teguh kepada para imam dari ahlul baitku, bahwa mereka itu adalah termasuk daripada sunnah nabawiyah. Wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebihnya walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.